Teman-teman semua, welcome back to your favorite horror program in the fucking world dan juga in the fucking Banyuwangi. Dimana lagi kalau bukan program horor favorit kalian di channel favorit kalian juga di Aku Takut. Dan Aku Takut ini sekali lagi mengucapkan Happy New Year, Happy New Fear, tahun baru, ketakutan baru, hutang-hutang baru ya, musuh-musuh baru, pekerjaan-pekerjaan yang membuat kalian tidak senang, tapi lebih kalian tidak senang juga kalau nggak ada pekerjaan. So, kalian maunya apa sih? Dan masih ngomong soal pekerjaan, gak lepas dari kota industri kita ini, yaitu kota Jakarta. Kota metropolitan, kota yang maju dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala hingar-bingar kehidupan malamnya, yang dimana kita tahu sekarang Jakarta adalah standar kota modern di Indonesia gitu ya. Dan kota Jakarta yang modern dan berkelas dan metropolitan ini ternyata juga tidak lepas dari kehidupan lama kota Jakarta. Pasti kalian juga tahu bahwa Jakarta ini dulu bernama Batavia dan kita menyebutnya kota tua. Dan kota tua ini kalian masih bisa lihat di daerah Jakarta Barat, dekat Jakarta Pusat. Dan kota tua ini memiliki bangunan-bangunan peninggalan Belanda, baik itu pada masa penjajahan VOC maupun penjajahan Belanda yang fase keduanya. Nah, kenapa gue bilang kayak gitu? Silahkan Anda googling, dan pernyataan saya adalah bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun. Itu VOC yang menjajah yang selama 3 abad itu. Sisanya itu Belanda tuh cuman gak nyampe 10 tahun lah, kurang lebih 11-10 tahun kalau gue gak salah. Silahkan googling aja dan kasih tahu di kolom komentar yang benar tuh penjajahan Belanda selama berapa lama. Oke? Kota tua itu udah ada dari tahun 1500-an, yaitu abad ke-16 berarti ya, pada zaman Kesultanan Demak. Namun pada tahun 1600-an, yaitu pada abad ke-17, VOC membangun kota Batavia dengan desain bangunan-bangunan Belanda seperti yang gue ucapkan tadi. Dan kalian masih bisa melihat dari gedungnya, bentengnya, kanalnya, lantainya, jalanannya tuh masih awet dari abad ke-17 maupun abad ke-16 tadi gue udah sempat bilang. Jadi kalau dihitung-hitung bangunan ini sekarang sudah berumur kurang lebih 400 tahun ya bangunan-bangunannya, sehingga pastinya diselimuti dengan unsur-unsur yang angker, yang misterius dan tidak lepas dari makhluk-makhluk halus gitu. Kadang rumah ditinggal 10 tahun aja udah angker, kadang kamar ditinggal berapa minggu aja udah lembab, udah angker gitu ya. Dan apalagi bangunan tua yang udah ditinggal selama 400 tahun. Seangker apakah gedung-gedung itu? Yang pertama datang dari Museum Wayang. Itu salah satu gedung yang ada di dalam kawasan Kota Tua juga. Dan Museum Wayang ini emang dikenal banget menjadi museum yang paling angker, katanya teman-teman. Bahkan ada rumor yang menyatakan bahwa di dalam Museum Wayang ini terdapat pejabat Belanda yang dikubur di dalam Museum Wayang tersebut. Dan itu menambah keangkeran dari Museum Wayang ini. Namun kuburan itu udah dipindahkan oleh petugas-petugas museum sehingga rumor itu udah tidak ada lagi. Namun tidak mematahkan tentang kisah-kisah horor yang masih ada di Museum Wayang itu. Diceritakan bahwa kerap di malam hari itu suka terdengar suara gamelan. Padahal di dalam Museum Wayang itu nggak ada siapa-siapa. Dan bahkan ada yang mendengar suara kaki serdadu Belanda yang sedang berteriak-teriak sambil mengucapkan aba-aba dalam bahasa Belanda di dalam Museum Wayang. So creepy. Apakah ada yang pernah punya pengalaman di Museum Wayang? Tulis di kolom komentar. Berikutnya kita berjalan sedikit ke Museum Sejarah Jakarta. Di Museum Sejarah Jakarta ini sampai detik ini masih banyak banget turis-turis baik dari lokal maupun dari internasional yang masih bersaksi bahwa mereka merasa tidak nyaman karena mereka mencium bau amis, bau anyir seperti bau darah yang terdapat
di beberapa spot Museum Sejarah Jakarta. Dan museum ini juga memiliki lonceng yang disebut lonceng kematian, di mana apabila pengunjung suka datang di malam hari, mereka akan mendengar suara lonceng itu berbunyi tanpa ada siapapun yang membunyikannya. Anda punya pengalaman di Museum Sejarah Jakarta? Tulis di kolom komentar. Masih di depan Museum Sejarah Jakarta. Depan Museum Sejarah Jakarta itu terdapat sebuah pohon. Pohonnya nggak begitu besar, biasa aja, pohon biasa aja. Dan pohon ini itu dulu dipercaya pada zaman Belanda itu tempat orang-orang itu menaruh kepala yang dipotong seperti kepala tentara atau kepala pembangkang, kepala pemberontak itu ya dipotong dan kepalanya digantung di atas pohon itu. Dan kepala-kepala ini dibiarkan di pohon itu sampai membusuk dan menjadi tengkorak. Dan masih banyak masyarakat yang bersaksi bahwa mereka melihat penampakan tengkorak di pohon itu kadang-kadang. Ada pernah lihat juga nggak? Coba cerita di kolom komentar ya. Dan nextnya ada dari Toko Merah. Buat kalian sudah pernah ke Toko Merah, pasti kalian tahu bentuknya indah ya, dengan unsur-unsur arsitektur Cina membuat Toko Merah ini menjadi spot favorit turis-turis untuk berfoto-foto ria. Cocok buat Instagram kalian. Tapi dari keindahan arsitektur Toko Merah itu ternyata menyimpan kisah yang sedih. Jadi dahulu kala tempat ini dijadikan tempat penyiksaan atau pembantaian etnis Tionghoa di Batavia. Sehingga sampai detik ini beberapa orang bersaksi bahwa mereka kadang suka mendengar suara jeritan perempuan atau jeritan anak kecil, dan bahkan terdengar suara langkah-langkah kaki-kaki tentara di dalam ruangan tersebut. Ada pernah masuk gak? Gue sih gak pernah masuk sih, cuma depan doang. Kalau ada pernah masuk dan mendengar kisah-kisah aneh, coba tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir kita masuk ke Cafe Batavia. Buat kalian sudah pernah ke Kota Tua, pasti juga pernah main ke Cafe Batavia. Di mana Cafe Batavia ini cafe yang mewah, cafe yang mahal ya. Menu-menunya juga cukup mahal. Dan bentuk arsitekturnya tuh suka banget, klasik banget. Mengingatkan kita pada di Eropa zaman dulu ya, kayak di Paris, kayak di Belanda gitu ya. Rasanya ketika nongkrong di Cafe Batavia. Namun ternyata Cafe Batavia ini juga tidak lepas dari kisah-kisah horor. Dan yang pertama itu terkadang suka ada kisah ibu-ibu tua yang duduk di pojok ruangan dan seolah-olah membaca. Emang ini hantu ya? Jangan-jangan ini cuma ibu-ibu tua reguler aja. Dan tapi kisah yang lebih horor lagi ternyata di sudut kamar mandi pria ya, itu terdapat seorang pria asing dengan leher yang hampir terputus. Pria ini terlihat terus memegang lehernya sambil merintih kesakitan. Duh, ini kisah-kisah ini yang lihat siapa ya? Ini serem banget ya. Oke, guys, kalau kalian pernah ke Kota Tua dan memiliki pengalaman sendiri tentang kisah-kisah horor yang terdapat di Kota Tua, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar dan kasih tahu kita kira-kira bahas horor apa lagi yang pengen kalian dengar. Dan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Maha Aku Takut bersama gue Dikus sebagai Mbak Count setia kalian. Sampai jumpa lagi di Maha Aku Takut berikutnya setiap malam Jumat di YouTube channel favorit kalian di Studio Kecil TV. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you next time di Maha Aku Takut. Bye bye. I will kill you.